Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Mari saat ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau membawa pujian kita, syukur kita ke dalam hadirat Tuhan. Apa yang menjadi beban kita dalam hidup kita, kita mau letakkan. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan dengan hati yang ringan. Karena kita percaya bahwa Tuhan Allah kita akan sanggup melakukan setiap perkara-perkara ajaib. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan kita. Korban
bagimu Tuhan. Kami bersyukur untuk Allah kami yang hidup. Kami bersyukur untuk perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Kami bawa korban pujian kami Tuhan. Ya Yesus, korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saat ini Tuhan, kami mau datang dalam hadirat Tuhan. Kami mau naikkan pujian-pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mau naikkannya dengan sukacita. Biar setiap Roh Kudus ini Tuhan mengurapi setiap kami yang hadir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pujian yang kami naikkan dapat naik sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Cuacanya di luar dingin Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita mau tetap bangkit berdiri supaya kita sedikit berkeringat dan bersemangat. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmur.
capek Bapak Ibu? Sudah berkeringat? Masih belum. Kita mau bergerak sedikit lagi ya. Sekarang telah tiba karena oleh darah anak domba kita semua telah diselamatkan. Kita akan mendengarkan berkat firman Tuhan. Mari saya undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Kita akan didoakan. Kita akan siapkan hati kita.
Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
besar dalam hidup kami. Kami manusia yang penuh dengan dosa, Tuhan menyelamatkan setiap hidup kami dengan darah-Mu Tuhan. Saat ini layakkan setiap kami Tuhan, setiap hidup kami Tuhan layakkan. Haleluya Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Yesus, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Mari nyanyikan pujian yang selamatkan. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kau lagi karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kita serahkan kepada Hamba-Nya. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Terima kasih Tuhan, oleh karya-Mu yang besar, oleh anugerah-Mu yang besar, oleh kasih-Mu yang besar, kami boleh diselamatkan. Terima kasih buat kesempatan pagi yang indah ini. Kami boleh masuk di bulan Desember, di akhir bulan, di akhir tahun 2024. Semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya kami mendasari sepanjang bulan ini dalam kebenaran-Mu, dalam tuntunan-Mu, dalam terang kasih-Mu, untuk kami hidup selalu dekat, melekat, terpaut, terhubung dengan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau adalah sumber kehidupan kami, baik secara jasmani maupun rohani, bahkan hidup kami, hidup yang kekal. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom semua.
Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Saya bangga dengan Bapak Ibu Saudara walaupun cuacanya memang beberapa hari ini baik siang maupun malam hujan turun. Tapi kita harus ingat juga baik siang maupun malam kasih Tuhan tetap sama. Amin, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat satu tema, Yesus sumber kehidupan. Yesus sumber kehidupan. Yohanes 10 ayat yang ke-10 kita baca bersama. Yohanes 10 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekali lagi, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam ayat ini digambarkan ada dua karakter. Yang pertama kita lihat ini karakter iblis. Pencuri digambarkan seperti pencuri. Pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, itu sebabnya terkadang ada anak-anak Tuhan yang lengah ketika tidak berjaga-jaga. Iblis datang mencuri kebenaran, dia curi firman yang ada di hidup kita. Dia curi damai sejahtera kita, dia curi sukacita kita. Sehingga kekeringan, kurang damai, kurang sukacita, kurang bersyukur. Hati-hati, jangan-jangan ada iblis yang sudah mulai menyelusup dan mengambil itu dari kita. Tetapi kita melihat satu karakter dari Tuhan Yesus. Aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus sumber kehidupan. Nah, kita akan dapat menikmati hidup yang dari Tuhan pada saat kita percaya Dia dengan sungguh-sungguh. Kita lihat di poin yang pertama. Yesus menjadi sumber kehidupan bagi semua orang yang percaya. Kita lihat dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Injil Yohanes 15 ayat 4. Maksud saya Yohanes 3 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada Kejadian 2 ayat yang ke-17, Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa ketika Tuhan menjadikan Taman Eden di sana dengan segala fasilitas yang luar biasa ya. Dan ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di sana, Tuhan berkata, semua yang ada di taman ini kamu boleh memakannya ya, buah-buahan ini. Tetapi hanya satu, pohon yang di tengah itu adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan kamu makan. Tetapi dalam cerita pada pasal yang ketiga ini, mereka makan. Memang Hawa yang dahulu memakannya. Itu sebabnya ada konsekuensi. Tetapi Adam sebagai kepala keluarga, dia yang bertanggung jawab. Nah,
pada saat kamu memakan kamu akan mati. Itu firman Tuhan berkata. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada saat hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Memang Adam dan Hawa waktu itu mereka secara fisik gak langsung mati. Kalau Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan akibat dari dosa itu, Roma pasal 6 ayat 23 lagi, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara tahu akibat dari dosa manusia mengalami kematian, memang gak langsung, tapi mengalami kematian jasmani, fisik ini. Makanya Tuhan berkata, manusia berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Kematian secara rohani. Pada saat mereka memakan buah yang dilarang Tuhan, mereka terbuka mata, sudah telanjang. Kenapa tadi mereka nggak seperti ini? Ditutupi dengan kekudusan, ditutupi dengan kemuliaan Tuhan. Pada saat mereka melanggar, mereka menjadi telanjang. Dan mereka jatuh dalam dosa, mengalami kematian yang kekal. 3 kematian, jasmani, rohani, kematian yang kekal. Tetapi oleh anugerah Tuhan, Bapak Ibu, kami mendapatkan pelajaran bahwa di Eden itu ada Paskah. Ketika kebenaran manusia, waktu Adam dan Hawa mereka telanjang, mereka tutupi tubuh mereka dengan daun pohon ara. Tetapi kemudian Tuhan menggantikan dengan bulu domba. Ada bulu domba, ada penumpahan darah, ada penembusan. Saudara, kenapa? Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa. Itu gara-gara nenek moyang kita. Jadi semua keturunan dari Adam dan Hawa ini sudah terkontaminasi dengan dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Tuhan hidup yang kekal. Nah, rahasia bagaimana kita bisa kembali hidup di hadapan Tuhan. Sebab ada orang yang di hadapan manusia kelihatan gagah, kelihatan luar biasa, tapi di hadapan Tuhan itu sama dengan kuburan putih. Kubur yang dilaburi putih. Ada orang yang kelihatan di luar secara manusia, wow, ganteng, cantik, hebat. Tapi Tuhan bilang itu sama dengan rangka aja. Rangka sama dengan kuburan putih. Kuburan yang dilabur putih, di atasnya bagus tapi di dalamnya sudah mati. Saudara, Yesus Tuhan akan menjadi sumber kehidupan kita. Pada saat di Yohanes 3 ayat 15 dan ayat yang ke-16 kita percaya. Amin. Percaya yang bagaimana? Roma 10 ayat 9 dan ayat yang ke-10, ketika kita percaya mengaku Yesus engkau adalah Tuhan dan juru selamat kita. Dan kita mengaku dalam hati Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Dengan sungguh-sungguh. Percaya yang berkomitmen. Percaya yang artinya setia. Ketika kita percaya kita mengikut Dia, kita setia. Kita percaya Yesus Tuhan yang datang dari sorga. Alkitab menuliskan Dia dari sorga datang ke dalam dunia. Menjadi manusia. Dan Dia mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Dia bangkit pada hari yang ketiga. 40 hari kemudian Dia naik ke sorga. Saudara, kita datang pada alamat yang tepat untuk mencari kehidupan.
di dalam Yesus. Bapak Ibu bisa menemukan dalam Alkitab banyak pribadi Yesus berbicara tentang kehidupan. Karena memang di dalam Dia ada kehidupan. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Tuhan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan." Pada dasarnya manusia sudah hilang jalan, pada dasarnya manusia sudah enggak ada yang benar. Alkitab menulis, tidak ada lagi yang benar. Semua telah berdosa dan tidak mendapatkan kehidupan. Di dalam Yesus kita temukan kehidupan. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang keempat ditulis, dalam Dia ada kehidupan. Kemudian kita temukan ayat-ayat yang lain. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah air hidup." Amin. Ini berhubungan. Yesus sumber kehidupan. Bahkan Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26, walaupun mati tetapi dibangkitkan. Karena Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan kehidupan." Jadi rahasia kita memperoleh hidup, rahasia kita memperoleh anugerah, rahasia kita memperoleh keselamatan adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Alkitab berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada yang dapat menyelamatkan selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena yang kita pegang, yang kita imani adalah Alkitab. Dari semua nabi tidak ada yang berasal dari sorga, turun ke dunia. Tetapi Yesus, Dia berasal dari sorga dan Dia kembali ke sorga. Tetapi Dia akan membawa, Dia akan mengumpulkan setiap orang yang mau percaya. Ketika kita percaya, kita terima anugerah. Saudara, kalau dihitung di luar anugerah, korban kita tidak bisa menutupi untuk kita selamat. Pelayanan kita tidak bisa menutupi harga penebusan itu. Kebaikan kita tidak bisa menyogok Tuhan untuk kita memperoleh kehidupan. Sekali lagi hanya kita membuka hati, kita berkata, "Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya Engkau telah datang ke dalam dunia, mati di Golgota tetapi bangkit pada hari yang ketiga, menebus hidupku. Engkau telah naik ke sorga dan akan datang kembali." Saudara, hidup yang sesungguhnya adalah di dalam Yesus. Saya belajar ayat ini, ayat yang ke Yohanes 10 ayat yang ke-10, supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat ini lebih banyak berbicara tentang hidup rohani, melimpah rohani kita di dalam Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan hal-hal jasmani, tetapi Tuhan lebih fokus supaya kita melimpah dalam anugerah Tuhan, kita melimpah dalam kasih Tuhan, lebih dalam kehidupan pribadi, mengenal dan dekat dengan Tuhan. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Amin. Kita datang pada alamat yang tepat. Makanya Tuhan berkata, jangan melepaskan kepercayaanmu. Yang waktu Tuhan datang pada kali yang kedua, saya mengajar di kaum pria waktu lalu, yang Tuhan cari ketika orang selalu ada iman. Ketika Tuhan datang, masih ada imankah di bumi? Pertahankan iman kita, percaya kita, pertahankan kesetiaan kita. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua kita belajar
Yesus menjadi sumber kehidupan bagi orang yang tinggal di dalam Dia atau bagi orang yang terhubung dengan Tuhan. Kita baca Injil Yohanes 15 ayat yang ke-4. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 10 ayat yang ke-10 berkata, supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan ini sebenarnya lebih ke arah rohani. Ketika kita sudah tinggal di dalam Tuhan, kita percaya kepada Tuhan dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka dari dalam hidup kita akan melimpah buah. Galatia 5 ayat 22, 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, apalagi bukan, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, inilah yang Tuhan katakan kelimpahan. Supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu kelimpahan yang Tuhan mau. Sebab Tuhan sedang tidak berbicara tentang kelimpahan materi. Tuhan berkata, apa artinya engkau memperoleh seisi dunia kalau engkau binasa? Tetapi orang yang tinggal di dalam Tuhan, saya lihat kata tinggal ini ditulis dengan kata meno, stay, meno artinya tetap terhubung, tetap setia, tetap teguh, tidak bergeser dalam situasi kondisi apapun. Tuhan mau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap teguh, jangan bergeser, jangan beranjak. Bahkan ada pengertian yang lain, tetap stabil. Puji Tuhan. Itu berkat. Ketika kita ada di dalam Tuhan, kita bisa menerima aliran. Makanya lagu kita sering nyanyi hari-hari ini, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Coba kalau cabang itu, ranting itu kita potong, terpisah, kita mati saudara. Itu digambarkan cabang itu mati. Cabang itu menjadi kering, ranting itu menjadi kering. Bahkan ketika kering dikumpulkan lalu dibakar. Ini gambaran jauh ke depan bahwa orang yang terpisah dari sumber kehidupan itu bukan mendapatkan kehidupan tetapi kematian. Sekali lagi, orang yang terpisah. Nanti hanya ada 2 tempat, sorga atau neraka. Orang yang ada di dalam Tuhan, saya berkata di poin yang pertama, mendapat kehidupan, hidup kekal. Di sana gak ada air mata, gak ada penderitaan, gak ada kesusahan. Dan Alkitab mengajarkan, saya menemukan di beberapa ayat bahwa keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu sebuah kepastian, bukan maybe, mungkin, mudah-mudahan. Pada saat kita tinggal di dalam Tuhan, tidak bergeser, tidak beranjak, tetap teguh, kita akan lihat buah-buah kelimpahan.
Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan. Ada penguasaan diri. Itu melimpah. Itu berkat rohani. Kalau kita nggak melimpah dalam kasih ini, itu rohani kita kering. Saudara, kalau rumput sudah kering, ada percikan api gampang terbakar. Cuma gara-gara puntung rokok, api kecil bisa terbakar beratus-ratus hektar hutan yang kering. Sama kalau rohani kita kering. Hal-hal yang sepele, yang kecil saja gampang tersalut. Emosi yang ditampilkan kedagingan kita. Sedikit-sedikit ngamuk. Kapan kita mendengar bicara lembut? Kapan kita bisa mendengar bicara yang menenangkan hati? Kapan kita bisa menerima saya dekat dengan Onal misalnya, dia berbicara itu selalu baik ya, kata-katanya selalu membangun, kata-katanya selalu menghidupkan. Itu ketika kita melimpah dalam kasih Tuhan. Kalau tidak, beda saudara. Tapi kata Meno tinggal ini tetap teguh, tidak bergeser, tetap stabil dalam segala musim. Ini lagi musim-musim hujan Bapak Ibu. Ada beberapa ayat menuliskan berdoa supaya pada waktu harinya Tuhan jangan tiba pada musim dingin. Pengertiannya apa saudara? Musim dingin ini bisa saja ada orang lagi dingin rohaninya. Makanya khotbah minggu lalu jemaat Efesus dipuji-puji tapi mereka telah dingin kasihnya. Telah meninggalkan kasih yang mula-mula dan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jangan lagi dingin rohani kita. Jadi jangan karena suasana dingin, ini bicara tinggal dalam semua kondisi ya. Tinggal soal tempat, soal situasi dan kondisi. Tuhan mau kita tetap di dalam Yesus. Amin. Tetap tinggal. Maka Yesus sumber hidup selalu terhubung dengan kita. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini memang Alkitab berkata seperti orang pergumulan. Berjuang terus bagaimana mempertahankan hidup. Itulah hidup manusia. Kadang lagi berkat banyak, wow puji Tuhan, haleluya. Tetap tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam kasih, jaga hati kita, jaga iman kita. Kadang Tuhan izinkan kita sedang seperti melewati lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu jalan yang gersang, jalan yang gelap. Seperti ada bayang-bayang maut yang kelihatan hari depan kita kayak enggak jelas. Itu makanya Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Daud itu adalah raja. Tapi dia telah mengalami banyak perjalanan hidup yang ada waktu senang, ada waktu susah. Tapi dia tetap setia, jaga hati. Memang Daud pernah kesandung, tapi dia kembali dan dia bangkit. Saudara, itulah hidup dalam situasi kondisi apapun. Makanya lagu yang kita nyanyikan belakangan ini, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus. Amin. Di setiap musim kehidupan, waktu kuat ataupun lemah, tetap tinggal, tetap terhubung dengan Tuhan Yesus.
Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Jangan terputus, jangan terpisah dari sumber hidup itu. Kita akan mati. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetap dalam Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Boleh dong dicolek di samping kiri kanan. Biar gak terlalu tegang Bapak Ibu. Korek. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, orang yang bisa menikmati Yesus sebagai sumber kehidupan adalah orang yang mengenal Dia. Kita lanjut. Poin yang ketiga, Yesus menjadi sumber hidup bagi orang yang sungguh-sungguh ingin mengenalnya. 2 Petrus 1 ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dibuat berlimpah-limpah. Yesus berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Kita akan dibuat berlimpah-limpah ketika kita semakin mengenal Tuhan. Itu sebabnya ayat-ayat yang awal, ayat 3, itu sebabnya berusaha dengan sungguh-sungguh, tambahkan dari imanmu. Dari iman, pengetahuan, terus-terus sampai kepada penguasaan diri. Kita akan menerima, mengalami kehidupan Kristus yang luar biasa. Dikatakan berlimpah-limpah, dibuat menjadi giat dan berhasil kalau kita semakin mengenal Tuhan. Poin yang terakhir, haleluya. Yesus menjadi sumber kehidupan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita baca Amos 5 ayat yang keempat. Amos 5 ayat yang keempat. Kemudian ayat yang ke-6 juga ya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Katakan amin. Ayat yang kelima, pasal 5 ayat yang ke-6a. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Yesus sumber kehidupan bagi orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan. Cari hati Tuhan. Banyak orang cuma mau cari tangan Tuhan. Kita harus kembali mengkoreksi ya. Introspeksi. Kenapa saya ada di gereja pagi ini? Kenapa saya mencari Tuhan? Ada orang sampai jauh-jauh berjuang. Kelihatan seolah-olah mencari Tuhan. Tapi ada yang hanya terutama mencari, saya mau ikut Yesus supaya bisnisku diberkati. Saya mau ikut Yesus supaya saya sembuh. Itu enggak salah Bapak Ibu. Dalam Dia ini ada hidup. Tuhan terlalu sanggup. Hidup ini bicara tentang hidup jasmani juga. Sebab segala sesuatu dari Tuhan dan oleh Tuhan dan bagi Tuhan. Apakah Tuhan tidak sanggup buka jalan bagi kita? Sanggup Bapak Ibu. Di Injil Yohanes pasal yang ke-6,
Ada sekian banyak orang yang mengundurkan diri. Kita tahu cerita Tuhan Yesus pernah memberi makan 5.000 orang hanya dari 2 ekor ikan. 5 roti dan 2 ekor ikan. Tuhan ubah 4.000 orang. Ada orang mereka setia kepada Yesus kelihatannya hanya karena perut. Kita butuh hidup jasmani ini. Tetapi yang Tuhan mau, cari dahulu hati Tuhan. Motivasi, saya mau datang di gereja karena saya mengasihi Tuhan. Saya yang gak ada arti telah dibuat menjadi berarti. Saya yang tadinya berjalan menuju pada kebinasan oleh anugerah. Saya diangkat dari lumpur dosa, saya diselamatkan. Sekarang status saya sebagai anak Tuhan. Sekarang saya sebagai warga kerajaan sorga. Siapakah saya ini? Hanya oleh anugerah saya diselamatkan. Itu sebabnya ketika hati kita tulus, saya mau datang di gereja, saya mau mengucap syukur. Ketika kita benar-benar datang mencari hati Tuhan, maka lain-lain itu urusan Tuhan. Tuhan terlalu sanggup untuk memberkati dan membuka jalan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya senang, saya bangga kepada Bapak Ibu Saudara. Tetaplah setia, tetaplah jaga hati, tetap jaga motivasi. Ketika kita datang beribadah, ketika kita datang melayani Tuhan, ketika kita datang berkorban untuk Tuhan. Kita mau berkorban untuk persiapan Natal. Bukan untuk siapa. Tapi kita luruskan motivasi hati kita untuk Tuhan. Berapa yang kita bisa, silakan. Kalau memang belum ada berkat, ya jangan dipaksakan. Itu semua dari kita untuk kita. Ketika menyiapkan konsumsi persiapan yang lain, itu untuk kita yang nikmati. Kalau masih ada sisa, tanggal 25 juga kita bisa nikmati. Kalau ada sisa ya tanggal 1, kita mensyukuri bersama. Natal itu bicara tentang damai sejahtera, tapi sering kali gak jadi damai. Ketika kadang-kadang di panitia, ini ketika kami ngobrol sama teman-teman pelayanan, waduh ini gara-gara baju seragam, satu maunya hijau, satunya merah, sampai ekir-ekiran sampai wes gak mau saling ngomong. Itu selera berbeda. Saya dulu pernah pengerja di sebuah gereja yang besar. Saya aja memegang rayon itu 40-an keluarga ya. Nah, salah satu yang menemani saya itu suami istri yang mendampingi dalam pelayanan ini. Itu enggak saling ngomong gara-gara apa? Cuman untuk membuat acara Natal, saling beda selera, sampai saling ngambek. Bapak Ibu, biar Natal ini kita benar-benar menikmati damai sejahtera. Kadang-kadang memang di banyak orang itu kita saling ada berbeda selera. Makanya Tuhan berkata besi menajamkan besi. Ada saatnya kita mengalah untuk kebaikan bersama. Amin. Supaya Natal betul-betul berita sukacita, berita damai, shalom, berita keselamatan. Puji Tuhan. Jaga hati, jaga motivasi dalam kita mencari Tuhan. Ketika kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan bilang kamu akan hidup hari ini bahkan sampai seterusnya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdiri, kita nyanyikan pujian terhubung main F.
Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah rasa hidupku yang berdaulat atasku. Saya mengundang para pelayan Tuhan yang bertugas pagi ini, silakan maju ke depan. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita hormati pengorbanan, perjuangan, harga yang Yesus telah kerjakan, Tuhan Yesus kerjakan di Golgota. Dan saya tetap percaya dalam tubuh dan darah Yesus ada kuasa Tuhan yang menolong kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bawa anak-anak yang mau ikut perjamuan Tuhan, mari silakan. Tetapi tetap dalam pengawasan orang tua supaya kita tertib dalam perjamuan Tuhan saat ini. Puji Tuhan. Kita nyanyikan sungguh-sungguh lagu ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Oh, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, oh haleluya, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, pagi ini kami menyiapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Engkau adalah sumber hidup kami, hidup jasmani kami. Apa yang kami makan, kami minum, kami pakai. Engkau berkata semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Engkau yang mengajarkan kami untuk tidak khawatir ketika kami tinggal di dalam Tuhan, terhubung dalam Engkau.
Engkau akan terus mengalir-alirkan air kehidupan untuk hidup kami semakin melimpah, semakin mengenal Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang murni, dengan motivasi yang benar. Sebab betapa luar biasa kasih Tuhan yang Engkau sudah beri bagi kami. Kami tak mampu menebus dengan kebaikan kami yang terbatas. Kami hanya berkata terima kasih buat anugerah-Mu. Kami hanya mampu berkata terima kasih buat kasih yang Engkau beri bagi kami. Engkau tidak melihat latar belakang kami yang banyak salah, banyak dosa, banyak menyakiti hati Tuhan. Tapi dengan anugerah, oleh darah Yesus Engkau menyucikan hidup kami hari ini, saat ini. Anugerah-Mu mengalir. Dengan tubuh dan darah Yesus kami siap terima kelimpahan kasih Tuhan, anugerah, karunia-karunia Roh Kudus. Kami terima kesembuhan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kuduskan roti dan anggur ini. Ini menjadi tubuh dan darah Yesus yang terus menyatu dalam hidup kami. Kuduskan kami pelayan-pelayan Tuhan, semua jemaat Tuhan yang akan menerima perjamuan Tuhan ini. Di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami siap menerima perjamuan Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk. Tetap aja lagu tadi, Pak Doan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
pada saat tubuh Yesus dan darah Yesus masuk dalam hidup kita, kita akan terus terhubung dengan Dia. Dengan iman kita percaya hidup yang berlimpah-limpah dalam buah roh, dalam pengenalan akan Tuhan akan semakin memenuhi hidup kita. Ketika kita terhubung, percaya pagi ini dalam nama Tuhan Yesus, ada mujizat, kekuatan baru, pertolongan, kesembuhan. Sebab Tuhan Yesus tidak berubah hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita mengangkat dengan tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita kepada Tuhan. Dengan iman dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber hidup kami. Dengan perjamuan Tuhan ini, kami terima kekuatan Tuhan. Kami terima damai sejahtera dari Tuhan, shalom. Kami terima sukacita yang dari Tuhan. Bahkan dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, kami sehat, kami kuat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Ku terhubung denganmu. Mari Ibu Gembala maju ke depan, pimpin doa. Melekat di hatiku, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Kami telah menerima berkat-berkat yang luar biasa. Berkat firman Tuhan, berkat sukacita saat kami ada di hadirat-Mu memuji menyembah Engkau. Bahkan kami dapat bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya ini menjadi kekuatan bagi kami menjalani sepanjang bulan Desember ini Tuhan. Kami percaya kami semua jemaat Logos, kami akan terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Sumber kehidupan kami, sumber kekuatan kami. Jangan pernah lepaskan tangan kami Tuhan. Pegang dan genggam erat terus tangan kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri dengan kekuatan kami. Kami mau terus tinggal di dalam Engkau. Karena di dalam Engkau kami menikmati segala kelimpahan berkat yang datangnya dari Bapa kami.
Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami jemaat Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan milik Tuhan yang kami bawa dengan iman di hadapan-Mu. Tuhan balas setiap pengorbanan kami dengan berlipat kali ganda. Kami sudah bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan, untuk perjamuan Tuhan yang kami terima pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita nyanyikan pujian sekarang telah tiba. Mari saya persilakan yang bertugas. memberkati persembahan Bapak Ibu. Pengumuman kita akan doakan pagi hari ini untuk jemaat-jemaat yang berulang tahun bulan Desember. Ada Ibu Ingwa, Saudari Popi, Ibu Christine Fernandika, Bapak Apolos, kemudian Ibu Erni, Ibu Cindy, Ibu Venalia, Bapak Iwan Arianto, dan Ibu Dewi Aryani. Kemudian nanti silakan maju ke depan, akan didoakan oleh Gembala. Besok hari Senin 2 Desember kembali saya umumkan ada undangan Natal dari Jemaat GPDI Sumber Jambe jam 5 sore.
Bagi jemaat yang mungkin ada kendaraan akan berangkat sendiri dari tempat ini, satu kendaraan akan berangkat, sudah 8 orang yang akan menghadiri ibadah Natal Jemaat Sumber Jambi. Kemudian untuk pujian penyembahan hari Rabu, mohon perhatikan, kita undur di hari Jumat. Jadi untuk pujian penyembahan hari Rabu diundur hari Jumat jam 6 sore. Harap hadir semua jemaat Tuhan dan semua panitia Natal, karena kita akan doa bersama dan selesai doa akan dilanjut rapat terakhir persiapan panitia Natal untuk acara kita pada hari Rabu itu. Jadi selesai doa kita akan lanjut pada rapat panitia. Hari Minggu ibadah umum jam 7 pagi seperti pagi hari ini. Kemudian bagi jemaat yang mungkin masih belum mendapatkan amplop Natal, nanti di pintu keluar Bapak Ibu bisa minta kepada saya. Bagi jemaat yang sudah diberkati Tuhan dan ingin mengembalikan, silakan langsung kepada Bendahara Ibu Vivi Variani. Kita juga akan doakan untuk Ibu Dewi yang masih dirawat di Rumah Sakit Siloam Jember. Kita juga doakan untuk Bapak Yosep yang dirawat di Klinik Madinah Wuluhan. Kita berdoa biar Tuhan segera pulihkan mereka. Yang terakhir, jemaat Tuhan mohon doanya selesai ibadah sekolah minggu, saya dan Bapak Gembala akan menuju ke Blitar. Sebab besok jam 10 pagi Bapak Gembala akan melayani Natal bersama seluruh hamba-hamba Tuhan sewilayah Blitar. Karena ini adalah tugas dari majelis daerah bagi Bapak Gembala, maka kami harus melaksanakan tugas ini. Kalau perjalanan lancar diizinkan Tuhan, besok selesai dari Blitar kami akan lanjut ke Sumber Jambi. Doakan kalau lancar sebab perjalanan cukup jauh. Kalau semuanya bisa kami tempuh dengan lancar, masih nututi, kami akan lanjut ke Sumber Jambi. Doakan Bapak Ibu kiranya kami semua sehat, pergi kembali dalam perlindungan Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Mari yang berulang tahun bulan ini maju ke depan. Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadilah, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadilah, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang ada di depan ini, di mana anugerah Tuhan mereka berulang tahun di bulan Desember ini. Diberkati hidup mereka, sehat dalam nama Yesus, bahagia, sukacita, berkemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan menopang jasmani, rohani, iman mereka kepada Tuhan, keluarga dalam pemeliharaan Tuhan, dalam naungan Tuhan. Demi firman Tuhan, dengan panjang umur dikenyangkan dan diberikan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, pada pagi ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit,
Ibu Dewi yang sedang dirawat di rumah sakit Siloam. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah Tuhan, pulihkan, sembuhkan. Bapak Yosef yang sedang dirawat di Buluhan, di klinik tipes, dalam nama Yesus. Jamah Bapak Yosef, dipulihkan dia. Jamah Bapak Wagimin, jamah Bapak Bingdai, dalam nama Yesus. Jamah Ibu Sulasmi, dalam nama Yesus. Mungkin ada yang lain juga Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan selalu menolong kami. Kami boleh ada di bulan Desember. Tuhan topang kami sepanjang bulan ini. Ketika kami berada di dalam rumah, luar rumah, dalam kota, luar kota. Tuhan beserta dengan kami. Berkati tim pelayanan yang begitu setia melayani Tuhan. Tim pelayan perjamuan kudus. Tim pelayan musik, tim pelayanan media, ASER. Semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan pakai hidup hamba-hambamu ini. Sebab pelayanan adalah kepercayaan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan. Pada siang nanti perjalanan kami ke Blitar. Tuhan menyertai dalam tugas dan pemberitaan firman Tuhan. Otoritas, wibawa, kuasa Tuhan melengkapi kami sehat kuat dalam pengurapan Tuhan. Terima kasih saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom, damai dan sejahtera. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu dalam nama Yesus. Kami berdoa diberkati rencana Natal tanggal 22. Semua dana-dana yang kami butuhkan, semua persiapan yang kami butuhkan, Tuhan Yesus campur tangan. Pakai semua panitia yang bekerja, pakai semua jemaat Tuhan. Sebab semua karena anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kira